Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin, khususnya jamaah sholat subuh di Masjid Jami' yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadiratnya atas kelimpahan rahmat, hidayah serta taufiknya, sehingga sampai saat ini dalam bulan Rajab yang sudah mencapai tanggal 12, kita masih diberi oleh Allah kekuatan, kemampuan untuk selalu taat pada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, sekaligus menjauhkan larangan-larangnya. Alhamdulillah. Sholawat salam mudah-mudahan terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah insan yang dipilih oleh Allah sebagai Rasul terakhir, menyampaikan syariat yang diridhoi secara tegas dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang memilih selain Islam itu layuk bala, tidak akan diterima oleh Allah. Bahwa fil akhirati minal khosirin, di akhirat mereka tergolong orang-orang yang merugi. Alhamdulillah kita diberi hidayah oleh Allah, yakin akan kebenaran Islam yang pedomannya adalah Al-Quran, Sunnah Rasul, dan ijtihad para ulama. Kita lanjutkan pengajian kita tetap dalam surat Al-Jasiyah. Kita mulai ayat 7 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli affakin asim yasma'u ayatillahi tutla alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'allam yasma'ha fabasyirhu bi'adzabin alim. Wa idza 'alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa ulaika lahum 'adzabun muhin. Shadaqallahul 'adzim. Ya, ini ada golongan manusia yang digambarkan oleh ayat ini, dengan firman Allah, kecelakaan bagi setiap pembohong lagi banyak berdosa. Afak, itu orang yang sudah siang malamnya jadi pembohong jadi sudah mantap kebohongannya kata ini ada dalam bukaan beberapa juga dalam hadis terkenal namanya hadisul ifki. Ini fitnah bahwa Siti Aisyah pernah difitnah oleh orang munafik berselingkuh. Ini cobaan bagi Nabi Muhammad SAW, perang, kemudian si Aisyah ini agak di belakang karena kalungnya ini jatuh Nah, itu ada sahabat Nabi namanya Sofwan, itu yang mengawal ini oleh orang munafik, digunakan untuk menjatuhkan nama baik Ummul Mukminin. Ada hadisul ifki di dalam sejarah Islam. Ini celaka orang-orang yang pembohong dan banyak dosa. Asim ismun itu dosa, asimun orang yang banyak dosa. Bagaimana gambaran mereka? Yasma'u
ayatillahi tutla alaihi, ya, dia orang-orang yang disebut tadi mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya, ya, telinganya dengar. Tsumma yusirru mustakbiran, ya, kemudian dia tetap menyombongkan diri, artinya tidak mau peduli, tidak mau perhatikan. Ka'alam yasma'a, seolah-olah seakan-akan tidak mendengarnya, ya, ka'alam yasma'a. Apa balasan orang yang semacam itu? Ditegaskan fabasyirhu bi'adzabin alim, maka gembirakanlah dia dengan siksa yang pedih. Ya, tidak mempedulikan ayat-ayat Allah, ini hukumannya. Dalam ayat yang ada a'rodo, ya, berpaling dari ayat Allah, ya, fa innalu ma'isyatan dongka, ya, bagi orang begitu kehidupannya sempit, ya. Wa idza alima min ayatina syai'an, jika dia mengetahui sesuatu menyangkut ayat-ayat kami, ya, ittakhadha huzuan, orang yang seperti itu menjadikannya olok-olokan. Akibatnya ulaika lahum adzabum muhin, ya, itulah bagi mereka siksa yang menghinakan. Ya, saya kira ayat ini secara garis besar agak sudah jelas, ya, tapi tidak ada salahnya kalau diberi sedikit penjelasan. Ya, karena tidak ada lagi, ya, dalam ayat yang lalu yang melebihi kalamullah, ya, dalam pembuktian dan kejelasannya kalamullah Al-Quran ini, ya, sebagaimana di akhir ayat yang lalu isinya semacam itu, ya. Sedangkan orang-orang musyrik tetap saja bersikeras menolak untuk percaya. Maka sangat wajar mereka diancam oleh ayat-ayat di atas. Ya, pernah kan suatu hari Nabi itu ingin menyampaikan wahyu Allah pada orang-orang Mekah, ya. Suku-suku, kabilah-kabilah yang sudah terkenal dikumpulkan. Ya, kemudian Nabi membuat gambaran, saudara-saudaraku orang Bani Manaf macam-macam, percayakah kalau kamu misalnya dari belakang gunung ini nanti ada pasukan berkuda, itu, ya, mengawali pembicaraan. Iya, saya percaya, kan, gitu, ya. Karena apa? Karena Nabi selama ini tidak pernah bohong, kan, gitu, ya. Kemudian Nabi menyampaikan wahyu Allah, ya. Mereka menolak, ya. Alihada jamak tanah, hanya untuk inilah kamu mengumpulkan kami, gitu, ya. Tabban laka ya Muhammad, itu kata Abu Jahal, celaka engkau wahai Nabi Muhammad. Kemudian turun ayat itu, tabbat siyada abi lahab wa tab, al-ayat. Ya, begitu orang-orang musyrik menolak wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tegasnya ayat di atas menjelaskan kecelakaan yang besar, wail, ya, dan dahsyat bagi setiap pembohong. Siapa yang mengada-ada kebohongan terhadap Allah, ya, lagi banyak berdosa, yakni melakukan pelanggaran, ya. Kebohongan dan dosa itu antara lain, ya, dia mendengar ayat-ayat Allah dengan telinganya dengan demikian jelas, ya, dan selalu dibacakan kepadanya oleh Nabi atau orang-orang sahabatnya yang sudah dipercaya Nabi untuk menyampaikan wahyu Allah, ya, dengan lisan, ya. Tapi mereka tetap enggan mempercayainya, nggak percaya, ya. Ya,
mulai yang pertama, mulai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya itu mereka enggak percaya. Apalagi surat Wan Najmi, Nabi di mi'rajkan ya, kepercayaannya itu sudah sangat-sangat tidak percaya. Ya, berusaha bagaimana ya mengambil sahabat Abu Bakar gitu ya. Ya ditemui Abu Bakar, kalau itu yang dikatakan kata Abu Bakar, kalau yang dikatakan oleh Nabi Muhammad saya percaya mungkin 1000% begitu ya kasarnya. Ya, sejak itulah Abu Bakar As-Siddiq ya mendapat gelar As-Siddiq itu ya. Apapun yang diterima dari Muhammad, Abu Bakar selalu percaya. Bahkan lebih dari itu pun ya, lebih dari Mi'raj itu pun kalau itu yang mengatakan Muhammad saya percaya gitu ya. Berbeda dengan orang-orang musyrik ya. Ya, bahkan kemudian ya sikap yang lebih buruk lagi dia atau mereka ya tetap mengingkari yusirru ya israr sambil menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengar ka'alam yasma'a koyok-koyok gak krungu padahal dia mendengar ya, itulah gambaran orang musyrik yang menolak wahyu Allah yang berupa Al-Quran. Karena demikian ya sikap dan kelakuannya, maka wahai Nabi ya, ini fabasyirhu itu diperintahkan pada Nabi ya. Wahai Nabi Muhammad dan siapapun yang berakal ya, boleh termasuk kita-kita yang mengerti ini memberi kabar gembira ya. Ya, gembira itu di antara tanda kutip ya, basyirhu bi'adzabin alim ya, akan akibat buruknya ya tidak percaya atau seolah-olah tidak mendengar itu dengan siksa yang pedih bi'adzabin alim ya. Ya, kita tidak hanya menduga ya orang-orang itu angkuh dan sombong ketika mendengar ayat-ayat Allah ya. Tidak sekedar itu, lebih dari itu. Ya, bukan hanya ketika mereka mendengar, tetapi ya, juga jika ia mengetahui melalui cara apapun sesuatu, ya, yakni walau barang sedikit pun menyangkut ayat kami, ya, sedikit saja sudah jadi bahan olok-olokan bagi mereka. Misalnya orang mati ya akan dibangkit di hari kiamat misalnya dalam ayat Yasin, masa tulang yang sudah hancur ini akan dihidupkan kembali, itu jadi bahan olok-olokan. Buktinya apa? Nenek moyang kami yang sudah sekian lama mati kok tidak dibangkit-bangkitkan gitu ya. Jadi sudah pokoknya mendarah daging lah kejelekan orang-orang musyrik yang tidak percaya pada Al-Quran ini ya, jadi bahan ejekan, bahan olok-olokan. Ya, mereka yang berbuat semacam ini ya, baik dulu maupun sekarang ya, para pembohong dan banyak dosa itu akan mendapat siksa yang menghinakan ya. Ya, sebagaimana mereka menghina dan mengolok-olok ayat Allah saat di dunia ini ya, mereka nanti di akhirat pun akan mengalami nasib yang semacam itu. Ya, kalimat yusirru ya, asarra yusirru, israr ya. Orang sekarang berbuat maksiat dielingno pancet, itu namanya musirrun ya. Dia dablek, nggak kena dielingno gitu ya. Ya, artinya apa? Berkesinambungan secara mantap ya. Coba saya tadi malam itu sore barangkali ya, sore nggak tahu menghadapi bulan-bulan Rajab mestinya kita mendekat pada Allah ya. Ada orang Surabaya mengambil arjo ya, arak Jawa dari Tuban ya, entah 8 curigen, masing-masing juga isinya 30 ya, berapa itu 240
240 liter itu ya. Ya, harganya per liter katanya 8.000 katanya. Nah, itu bisa dihitung, itu akan disebarkan di Surabaya, tapi alhamdulillah polisinya waspada. Ya, sehingga tertangkap polisi. Tapi itu satu contoh saja, di tempat-tempat lain juga banyak gitulah. Ya, mestinya bulan ini bulan mendekatkan diri pada Allah, dibuat bulan berbuat maksiat. Ya, kata itu kata asarra yusirru isroran, ya, bermakna nekat, ya, nekat sudah, dan konsisten atas sesuatu, ya, apapun jelek atau tidak pokoknya begitu. Nah, ini susah menghadapi orang yang semacam itu. Ya, salah satu kandungan makna ittakhadha huzwa, ya, ittakhadha huzwa, ya, ittakhadha itu kan asalnya akhoda, wazannya ifta'ala, jadi ittakhadha. Dia menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai bahan olok-olokan. Ya, contohnya begini. Ya, menafsirkan, membelokkan dari makna yang dikehendaki oleh Al-Quran dengan makna yang yaitu dipleset-plesetkan. Zaman dulu sudah ada meleset-plesetkan makna itu. Ya, kalau kita baca serat apa-apa yang namanya Darmo Gandul, Gatoloco, itu kan meleset-plesetkan ayat Quran. Ini Abu Jahal sudah dulu. Misalnya Abu Jahal, ya, menyatakan bahwa buah zakum dalam Al-Quran itu ada, menurut akal wong donya ya sulit, ya. Buah zakum itu tumbuh di tengah-tengah neraka api yang panas, ya. Ya, menurut akal menungso di dunia itu ya nggak mungkin, tapi Allah itu kan maha kuasa, gitu ya. Ini yang jadi makanan orang-orang yang di neraka buah zakum itu, ya, betapa panasnya. Menurut Abu Jahal, zakum itu diartikan kurma bercampur mentega. Ini kan melesetkan, ya, Al-Quran. Zaman sekarang ada, ya, yang tertulis itu misalnya surat Darmo Gandul Gatoloco itu yang dalam kesusastraan Jawa bareng, itu pemelesetan. Kita lanjutkan, ya. Setelah ancaman siksa bagi orang-orang yang banyak dosa, orang-orang suka bohong, orang-orang yang tidak memperdulikan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min waraihim jahannamu wa la yughni anhum ma kasabu syai'an wa la mattakhadhu min dunillahi awliya'a wa lahum 'adzabun 'adzim. Hadza hudaw walladzina kafaru bi ayati rabbihim lahum 'adzabun mirzin alim. Shadaqallahul 'adzim. Ini terjemahnya begini, ya. Di hadapan mereka, ya, padahal biasanya kita menerjemahkan warok itu belakang. Kalau amam depan, kan. Ya. Ilal amam maju, gitu ya. Tapi di sini diartikan, nanti akan dijelaskan, ya, di hadapan mereka neraka jahanam, ya, min waraihim jahannam, wala yughni anhum ma kasabu syai'an, dan tidak akan berguna bagi mereka apa yang telah mereka kerjakan sedikit pun. Padahal orang-orang beriman itu kadang-kadang bisa menyelamatkan dari api neraka karena perbuatan yang kecil. Ya, ada seorang yang kelakuannya jelek, ya, tapi ada anjing yang kehausan, dia memberi minum anjing bisa menyebabkan dia lepas dari neraka. Nah, ini perbuatan yang banyak yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir, itu tidak memberi manfaat apapun di akhirat. Ya. Karena modal iman itu tidak dimiliki, gitu lah. Kalau orang yang masih punya modal iman dan punya jiwa kasih sayang, itu insya Allah, ya, akan dirahmati oleh Zat yang Maha Rahman. Wala mattakhadhu min dunillahi awliya. Ya. Dan apapun yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula apa yang mereka jadikan selain Allah sebagai sesembahan.
Ya, orang nyembah kayu, batu, macamnya itu tidak ada artinya sama sekali. Padahal di dunia mereka juga ngasih sesajen-sesajen. Itu tidak ada gunanya sama sekali di akhirat nanti. Walahum adzabun azim, bahkan ditegaskan di sini bagi mereka siksa yang besar. Ya, perasaannya sudah berbuat sesuatu yang baik ya. Tapi ya itu karena syiriknya, karena menyembah selain Allah itu, walaupun berbagai macam mereka membuat bukan sesajen-sajen, bahkan mungkin ada dana-dana yang besar untuk kepentingan itu, tapi di akhirat tidak ada artinya sama sekali ya. La yughni anhum makasabu syai'an ya, sedikit pun tidak memberi arti ya. Hadza hudan, ini adalah petunjuk ya, Al-Quran maksudnya. Walladzina kafaru bi ayati rabbihim, sedangkan orang-orang yang mengkafirkan, yang tidak percaya akan ayat-ayat Allah ya, ayat-ayat Tuhan mereka, lahum azabun ya, bagi mereka azab mirrijsin alim, yaitu siksaan yang pedih ya. Ini masih gambaran apa yang akan diterima orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang tidak mengikuti petunjuk Al-Quran. Kalau ayat yang diakhiri dengan pernyataan bagi mereka siksa yang menghinakan, lahum azabun muhin, pada ayat di atas dijelaskan jenis siksa itu ya, agak dirinci ya, dan penyebabnya ya. Siksanya ini karena ini, siksanya ini karena ini ya. Orang dihukum karena mencuri dengan pasal sekian KUHP, orang yang mungkin merampok dengan pasal sekian, orang yang menghina ya, itu ada pasalnya kan, seperti itu ya. Ayat Quran, oh dosa ini siksanya ini, dosa ini siksanya ini ya. Di hadapan mereka kini sedang menanti neraka jahanam ya, min waraihim jahannam, dan tidak akan berguna bagi mereka apa yang telah mereka kerjakan walau sedikit pun, dan tidak pula berguna apa yang mereka jadikan selain Allah sebagai sesembahan-sembahan ya, apapun sembahan itu, dan bagi mereka siksa yang besar. Hadza hudan, ini yaitu Al-Quran yang diturunkan untuk umat manusia adalah petunjuk yang jelas dan agung. Hadza hudan, ini loh petunjuk ya. Orang yang memperhatikan dan merenungkan kandungannya ya, lagi tidak angkuh ya, baca direnungkan ya, diangen-angen. Perintah sholat ya sholat, perintah poso Ramadan ya poso, perintah mengeluarkan zakat infak yang mengeluarkan, merenung gitu. Kenapa? Yakin semua rezeki itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Ya, yang tidak angkuh mau merenungkan lalu mempercayainya ya, dia akan mendapatkan kebahagiaan, ketentraman batin di dunia ini, juga akan dapat rahmat Allah yang paling besar di akhirat nanti ya. Kebahagiaan abadi ya. Kebahagiaan di dunia itu apa sih ya? Umurnya panjang ya, amalnya baik, nggak kurangan rezeki, itu secara garis besar. Kalau orang sehat ya, umurnya panjang, rezekinya ada ya, tidak punya beban-beban, tidak punya musuh, bersaudara dengan semua orang, itu kebahagiaan dunia. Ada kebahagiaan akhirat ya. Kebahagiaan akhirat itu sifatnya abadi ya. Kalau di dunia ada mati, di sana nggak ada mati ya. Kalau di sini rezeki masih dicari, di sana sudah nyepak ya, wis nyepak, kepingin apa saja sudah ada gitu lah. Kalau sini ada yang bodoh ya, nggak pinter, di sana itu semua orang jadi pinter. Itu kebahagiaan ukhrawi, kebahagiaan akhirat. Ya, ini Al-Quran adalah itu petunjuk yang harus kita baca, kita renungkan, kita amalkan perintahnya ya, kita jauhkan larangan-larangannya.
Sedangkan bagi mereka yang sebaliknya itu, ya, orang yang kafaru bi ayati rabbihim, ya, mengingkari ayat-ayat Allah, lahum adzabun min rijzin alim, mereka dapatkan siksaan yang sangat pedih. Tadi saya katakan di awal, ya, kata-kata warok biasanya artinya itu di belakang, ya, amam, ya, warok, ya. Di sini dijelaskan begini, warok itu bisa berarti di hadapan, dapat juga bisa berarti di belakang. Kalau dalam ayat ini bagaimana? Bahwa mereka berada di hadapan mereka, ya. Neraka berada di hadapan mereka, kan mereka akan digiring ke sana, kan? Karena mereka sekarang sedang menuju ke sana akibat kedurhakaan. Ya, Allah itu tidak zalim. Orang yang digiring ke neraka mesti orang yang durhaka, kan gitu. Orang yang taat tidak akan digiring ke sana. Ya, apabila kata warok dipahami dalam arti belakang mereka, apa maksudnya? Mengisyaratkan bahwa mereka kini sedang sibuk dengan urusan dunia yang melengahkan, ya, mereka dari kebenaran, sehingga dengan demikian mereka bagaikan menjadikan neraka itu seolah-olah nggak pernah terpikir gitu. Jadi di belakang nggak pernah terpikir, ya. Orang-orang muslim nggak pernah berpikir neraka. Ini kalau arti warok artinya di belakang. Kalau orang mikir dunia itu kan lupa. Jadi seolah-olah yang di depannya itu hanya mikir ya duit, ya macam-macam, ya. Nah, ini kalau bisa diartikan neraka di belakang. Kalau diartikan di depan tadi, mereka digiring ke neraka, jelas kalau digiring itu mesti menuju ke depan. Ya, tadi saya tekankan berulang-ulang, ya, hadza hudan. Ya. Penggunaan kata hadza, ya. Quran itu kadang-kadang memang ada dikatakan hadza, kadang-kadang ada juga zalikal kitabu. Ya, hadza itu dekat, zalika itu agak jauh. Ya. Kenapa kok zalika? Ya karena kedudukan Quran itu tinggi. Ya, tidak sama dengan buku-buku yang dikarang oleh manusia, ya. Tapi hadza ini diartikan Quran itu dekat. Ya, menunjuk sesuatu yang dekat, ya. Dalam Al-Quran merupakan kebiasaan kitab suci ini, ya, sering disebut begitu. Maksudnya apa? Ya, hal tersebut agaknya untuk mengisyaratkan bahwa tuntunan dan kandungannya sangat dekat dengan jati diri manusia. Ya, cocok tuh dengan kebutuhan manusia, itu cocok. Manusia itu butuh kebutuhan lahir, kebutuhan batin. Al-Quran juga memberikan itu. Ya, bumi dibentangkan untuk memenuhi kebutuhan lahir. Tapi ada petunjuk sholat, puasa untuk kebutuhan batin. Nah, itu dianggap Quran yang dekat. Manusia sebagai makhluk yang perlu mengembangkan keturunannya, kan, ya. Quran juga mensiapkan syariat nikah. Ya, tidak ada larangan, tidak ada. Bahkan Nabi malah menyuruh. Sebab Nabi akan nanti berbangga-banggaan banyak-banyak kaumnya dengan nabi-nabi yang lain, gitu, ya. Ya, ternyata barangkali umat Nabi Muhammad ini ya memang banyak, gitu, ya. Ya. Ya, jadi Quran itu isinya itu dekat dengan kebutuhan manusia sehari-hari, ya. Bukankah agama Islam agama fitrah yang sangat sejalan dengan kecenderungan manusia sekaligus memenuhi hasratnya yang terdalam? Ya, manusia itu biasanya suka yang baik, ya. Manusia yang normal suka yang baik, ya. Tidak ada suka yang jelek, itu nggak ada. Fitrah itu begitu, ya. Ya, milih saja yang lahir misalnya, ya. Milih pakaian, ya sesuai dengan seleranya masing-masing. Ya. Warna disediakan oleh Allah 1000 warna. Masa ada yang milih kuning, ada hitam, ada biru, ada macam-macam. Ya. Kalau seorang laki-laki milih istri, ya milih yang cantik, ya. Ukuran cantik gak podo antara seorang dengan yang lain. Ya, masing milih sing rambutnya dawa. Masing milih sing kulitnya kuning, kan gitu, ya. Masing-masing orang berbeda-beda. Ya, kalau orang Afrika saya kira ya tidak milih yang kulitnya kuning, kan tidak ada yang dipilih kulitnya kuning. Ya, sesuai mereka ukuran cantik menurut mereka, kan gitu. Ya.
Tapi intinya milih yang baik, ya, milih yang baik. Ya, kata hudan itu di dalam bahasa Arab itu bentuknya itu masdar, ya, hadayah di hudan wa hidayatan, itu masdar. Ya, yang mengandung makna kesempurnaan. Ya, jika Anda berkata, ya, jika seseorang berkata si A cantik misalnya, ya, si A itu yang jelas perempuan maksudnya, maka boleh jadi kecantikannya hanya 60-60% dikatakan di sini gitu ya. Tapi jika Anda mengatakan dia adalah kecantikan, dia kecantikan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, dia itu gambaran kecantikan. Hadza hudan gitu ya. Ini ya, ini petunjuk dari Fatihah sampai An-Nas itu petunjuk semuanya gitu lah. Ya, petunjuk macam-macam, ada kaitan keimanan, ada kaitan dengan kegiatan ibadah, ada dengan akhlak, semua merupakan petunjuk. Jadi orang mengingkari satu ayat Al-Quran kafir dia. Ya, orang mengingkari satu ayat Al-Quran dia jadi kafir. Karena memang semuanya mulai awal sampai akhir itu harus diimani ya. Amantu bi kitabillah, artinya semacam itu. Semua ini diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad ya. Itu harus diimani seluruhnya ya. Maka segala aspek yang berkaitan dengan kecantikan telah menjelma pada dirinya. Kalau ada kata-kata dia adalah kecantikan, hadza hudan juga begitu. Demikian juga pensifatan Al-Quran dengan hudan ya. Nah, ini bisa kembali barangkali dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang saya memang tidak mulai surat Baqarah. Dulu saya mulai surat An-Nisa ya di masjid ini karena pendahulu saya sudah menjelaskan, tidak mengulang. Ya, kita lanjutkan di satu kelompok, nanti akan pindah kelompok ya, ayat 12 sampai 13 yang menjelaskan keutamaan ya. Jadi Allah menyediakan fasilitas untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Fasakhkhar lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Allah yang telah menundukkan lautan untuk kamu supaya bahtera ya, supaya perahu dapat berlayar padanya dengan seizinnya. Walitabtahu min fadlihi, dan supaya kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya. Wala'allakum tashkurun, dan kamu agar bersyukur. Ya. Bahra disinarkan laut ya, atau air yang banyak, mungkin bengawan dan sebagainya. Di sana ada apa saja ya, dan bisa itu adalah jalan ya. Laut itu adalah jalan untuk kapal, al-fulku di sini ya. Kita sudah ya, tidak ada laut ya, kapal tanker tidak bisa membawa kebutuhan manusia dari benua yang satu ke benua yang lain ya, walaupun kadang-kadang ada perompak ya, kadang-kadang ya, tidak hanya di darat saja yang ada yang penjahat, di lautan juga ada perompak. Ya, perompak kadang juga sudah internasional organisasinya. Wis dieding lah. Ya, kalau kapal bawa barang harganya triliunan, minta sekian puluh miliar dibagi-bagi. Ya. Nah, itu kan untuk merompak kapal itu yang mereka bawa senjata yang otomatis juga ya, supaya anak buah kapal takut gitu ya. Ya, itu laut. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi ya. Dan dia Allah telah menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit serta apa yang ada di bumi. Jami'an semuanya.
Ya, minhu dari Allah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu, ya, baik penundukan laut maupun penundukan langit dan bumi benar-benar tanda kekuasaan bagi orang-orang yang mau berpikir, yang mau merenungkan. Laut jadi jalan, bisa daratan bisa jadi jalan, udara bisa jadi jalan untuk pesawat. Ya, itu jalan, isinya pesawat macam-macam itu ya terserah kebutuhan manusia. Ya, kalau itu kebutuhan misalnya tentang konsumsi, ya bisa membawa hasil bumi, ya bisa membawa sapi, kambing, ya. Sementara sapi dari Australia tidak dikirim ke Indonesia, ya. Saya dengar karena pasokan daging agak seret, dagingnya sedikit naik. Petani di Malang katanya, peternak di Malang seneng. Ya, karena kemarin itu harga sapi itu merosot sampai 30%. Ini dengan dikurangnya sapi Australia mungkin harganya kembali, ya. Dulu tuh kalau saya pernah main ke kampung-kampung ada sapi besar, ya, yang ingon-ingonnya orang pintar nih Pak, mpun diawis kali 11 juta gitu. Mungkin yang 12 juta itu bisa 8 juta waktu turunnya harga itu. Ya, yang lebih tahu ini Pak Haji Masrohin karena putranya disembelih. Ya, tahu naik, ya, turun naiknya harga sapi. Kalau harga daging ya itu hampir tetap saja. Jadi kalau sapinya murah, ini tukang jagal iki badine rada akeh. Ya. Sebelum ayat ini Allah telah menyinggung sebagian dari bukti-bukti keesaan dan kekuasaannya serta anugerahnya, ya. Ini dalam ayat 5, 3 dan 5, ya, surat ini juga. Yang terakhir disebut di sana adalah tentang perkisaran angin, ya. Ar-riyah, ya, angin itu, ya. Kalau angin yang sedikit-sedikit itu kan bisa membantu penyerbuan, ya, tanaman-tanaman. Tapi kalau angin puting beliung atau tornado di Amerika sana, wah itu yang diangkat tuh mobil, ya. Yang diangkat mobil, rumah dan sebagainya itu, ya. Ya, di sini ya puting beliung namanya. Di sana ada tornado. Atau tiap tahun mesti ada, hanya kadang-kadang besar kecilnya tornadonya enggak, tidak terlalu hebat. Ya tahun ini hebat tornadonya itu. Ya pada di atas disebutkan kekuasaannya menundukkan laut di mana angin banyak berembus guna mengantar bahtera berlayar menuju tujuannya. Sebelum ada mesin kapal, ya. Jadi kapal berlayar itu pakai layar, ya. Dengan layar itu kapalnya berjalan, ya. Itu zaman VOC, ya. Itu zaman 1600-an sampai ditemukannya kapal, ya. Itu baru mereka layarnya tidak, kadang-kadang double juga, ya. Mesinnya ada, layarnya ada. Kenapa? Mesin kadang-kadang rusak, kadang-kadang kekurangan bahan bakar, angin digunakan, ya. Kalau sudah kehabisan bahan, ya, bahan bakarnya, layarnya sudah rusak, ya, ini sudah berdoa aja, mungkin akan ditolong oleh kapal lain. Ada, ya, etika orang di laut itu begitu. Kalau kecelakaan memberitahu kapal-kapal yang dekat situ akan menolong. Itu sudah etikanya perlayaran semacam itu, ya. Jadi begitulah Allah menundukkan lautan untuk kemaslahatan kamu wahai manusia, ya, baik yang mukmin maupun yang kafir, ya. Anugerah Allah tidak beda-bedakan Pak, ya. Kapal dan sebagainya podoai. Kita mungkin dulu, ya, waktu naik kapal haji belum ada pilotnya yang muslim, mungkin pilotnya juga orang bukan muslim gitu, ya. Saya tahun 71 naik kapal Gunung Jati, ya, haji. Kalau tidak clear itu nahodanya itu kaloh itu kira-kira bukan muslim. Ya, 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 karena itu bisa kenal hanya mualimnya atau apa itu namanya, itu seorang muslim, ya.
Ya. Tahun 71 itu belum ada pesawat terbang untuk haji. Barangkali sampai 76 baru ada pesawat terbang untuk haji. Ya, saya pengalaman di laut. Ya, ada orang mabuk dan sebagainya itu tahu. Dan dia, ya Allah yang Maha Esa dan Kuasa itu juga telah menundukkan untuk kemaslahatan kamu apa yang ada di langit seperti bintang-bintang dan planet-planet, serta apa yang ada di bumi seperti tanah subur, udara, air dan lain-lain, semuanya ya sebagai rahmat yang semata-mata asalnya dari Allah. Ya, sesungguhnya hal-hal yang seperti disebutkan tadi adalah tanda-tanda, bukti-bukti yang jelas tentang kekuasaan dan keesaan. Bagi siapa? Bagi orang yang mau merenung, bagi orang yang berpikir. Kalau wong wis gak mikir, ya terus pokoke aku nandur tak apiki, wah iki ya kayaku dhewe. Dia lupa bahwa ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wis ditandur apik, dirumati apik, bibite apik, lek Gusti Allah nekakno wereng habis. Seperti di Lamongan dan sebagian Ngawi barangkali ya, dibabat, dibakar. Ya, tapi ada yang sikapnya baik, ya ada istighosah di sawah. Nah, itu yakin bahwa musibah ini dari Allah, mudah-mudahan dengan istighosah itu musibah dijauhkan. Itu ya, itu sikap yang baik bahwa semua dari Allah Subhanahu wa taala, enggak mutung. Ada yang mutung. Itulah ya ayat-ayat ini kita yakin bahwa orang-orang yang tidak mempedulikan ayat-ayat Allah itu akan disiksa dengan siksaan yang sangat menghinakan, seperti saat mereka menghina ya wahyu-wahyu Allah di dunia ini. Di samping adab yang pedih ya, mudah-mudahan dengan berkah bulan Rajab, bulan Sya'ban kita dijauhkan dari siksa Allah itu insyaallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.